warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lucy Susanti FPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kampar. Yang mana pada hari ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Meriam Melisesa, akan melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi akademik. Selamat siang Ibu Sesa. Selamat siang Bu Lucy. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Lucy gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada Ibu terkait pembelajaran di kelas. Nah, adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya, sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Tentunya nanti Ibu agar lebih siap dan lebih percaya diri. Nah, jadi saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu, yaitu terkait tentang supervisi akademik. Ya. Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Pada pelajaran matematika ini tujuannya yaitu peserta didik dapat mengukur sudut menggunakan busur. Jadi hanya satu ya Bu ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti atau yang ingin Ibu observasi? Pada pembelajaran ini saya menggunakan dua area pengembangan. Yang pertama yaitu pengetahuan, di mana nantinya saya akan memberikan materi terlebih dahulu. Setelah itu pengembangan yang kedua keterampilan, di mana nanti anak-anak kita lihat cara mereka mengukur sudut menggunakan busur. Itu keterampilannya. Oke, berarti ada dua area pengembangan ya Bu ya, di pengetahuan dan keterampilan. Oke, selanjutnya Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Mungkin dari segi strateginya, modelnya, dan juga metodenya bagaimana? Kalau strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan membedakan sesuai dengan minat dan gaya peserta didik. Terus untuk modelnya saya menggunakan PBL, dan untuk metodenya ada tanya jawab dan penugasan dan diskusi. Oke, berarti strateginya Ibu gunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Ya. Bagus sekali tuh Bu. Ya. Lanjut ya Bu ya? Ya, oke. Untuk media pembelajarannya nih, apa nih yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Kalau untuk media pembelajaran saya menggunakan proyektor, di mana nanti saya akan membuatkan video. Nah, sebelum video itu saya akan menampilkan PowerPoint, cara menggunakan busur dan cara mengukur busur, mengukur benda menggunakan busur. Berarti banyak media yang ingin Ibu gunakan nanti ya dalam pembelajaran. Karena media konkret juga sepertinya saya bawa nanti ya. Bagus tuh. Kira-kira kapan nih Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa? Karena pembelajarannya matematika dalam satu minggu itu ada 2 kali, jadi setiap hari Selasa dengan hari Rabu. Jadi besok pagi saya ada matematika di kelas saya. Oke, berarti besok saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas ya Bu ya. Jadi saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di kelas. Jadi setelah melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yang mana nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari BGP juga untuk percakapan pasca observasinya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya dapat gambaran tentang strategi apa yang saya ajarkan, metode apa yang saya gunakan, dan model pembelajaran apa yang saya gunakan. Oke, baik Ibu, kita cukupkan percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai ketemu besok di hari Rabu di kelas Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siapa yang tidak datang hari ini? Ada semua. Ada semua. Baiklah, karena kita menggunakan kurikulum merdeka seperti biasa, sebelum mulai pelajaran
hari ini jam 4.05 kita belajar. Tadi sudah keluar main. Hari ini tidak ada olahraga. Sudah olahraga belum? Sudah olahraga, meregangkan badan belum? Mari kita regangkan badannya. Silakan berdiri. Iya, kita hari ini olahraga sedikit. Menjelang pelajaran berikutnya biar kamu sehat dan kuat. Siap? Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, pegang bagau. Tangan diputar-putar, pegang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, pegang bagau. Tangan diputar-putar, pegang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, terima kasih. Sudah sehat, enak? Oke, so kita akan melanjutkan. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang sudut. Nah, coba kalian lihat di ruangan kita ini, apakah benda di ruangan kita ini memiliki sudut? Ada. Ada di mana? Meja. Di meja. Apa lagi? Apa lagi? Kira-kira, ada sudut nih. Apa yang kita gunakan untuk menggunakan sudut? Siapa yang tahu? Nah, kalau di ruangan kita ini kita tidak mungkin menggunakan busur yang yang besar. Oke. Nah, kita lihat gambar sudut. Ya. Nah, ada 3 gambar sudut. Yang pertama, ini namanya sudut apa? Oke, berapa besaran sudutnya? 60 derajat. Yang kedua, siku-siku berapa? 60 derajat. Berikutnya, berapa derajatnya? 60 derajat. Berarti sudah tahu yang mana busur? Bisa menggunakannya? Ada yang tidak bisa? Ada yang tidak bisa menggunakan busur? Oke, kita lanjut ya. Hari ini pelajaran kita adalah pengukuran sudut. Nah, ini dia. Ibu bagikan ini per kelompoknya. Kemarin kita sudah mengelompokkan ini kelompok kinestetik, auditory, dan yang di sebelah itu adalah visual. Ya, yang ini adalah kinestetik, yang ini auditory, yang di sebelah itu adalah visual, sesuai dengan minatnya masing-masing. Ini Ibu bagikan kelompoknya. Nanti boleh dibagi-bagi ke belakang. Ya, dipinjam-pinjam. Karena tidak cukup. Yang punya busur ada? Nah, yang ada boleh 1 berdua sama kawan ini, 1 bertiga. Sudah ada semuanya ya? Nah, coba lihat sudutnya. Ibu juga punya yang besar. Ya, sesuai yang megangnya. Oke, kita lihat busur derajat. Ini ada gambarnya. Kita lihat garis di bawah. Coba lihat nampak garis di bawah. Apa namanya garis di bawah? Garis horizontal. Ini adalah, coba lihat busur kamu di bawah, ini adalah namanya garis horizontal. Berikut ada lagi di tengah-tengah ini, kalau punya ibu di sini. Titik pusat bu. Kalau yang di dalam apa namanya? Nampak di busurnya? Oke, berikut yang warna merah. Iya, dan ada garis di tengah-tengah. Di atas 90. Garis vertikal. Sudah tahu ya yang mana sisi luar lingkungan, garis vertikal, sisi dalam lingkungan, dan garis horizontal serta tali titik pusat busur.
kita lihat video cara menggunakan busur. Simak dan Kali ini akan membahas tentang cara menggunakan busur derajat. Untuk mengukur besar sudut, biasanya digunakan busur derajat. Berikut contoh busur derajat. Pada busur derajat, terdapat angka-angka yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Cara mengukur besar sudut menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang diukur. Langkah kedua, impitkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Langkah ketiga, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Silakan Rama. Bola bisa diukur dengan busur derajat. Bagus. Apakah bola bisa diukur dengan busur derajat? Ada yang bisa bantu Ibu? Cepat, siapa yang bisa bantu Ibu jawab? Angkat tangannya. Angkat. Bisa ada bola dibantu diukur dengan busur derajat? Bisa atau tidak? Bisa pula. Tidak, karena dia tidak punya sudut. Nah, baiklah. Sekarang Ibu sudah mengelompokkan kamu dengan kelompok masing-masing. Kerjakan tugasnya, ya. Yang kinestetik, ukur benda yang ada di kelas. Ya, bebas kamu mau mengukur apa saja. Mau mengukur laptop, mau mengukur buku Ibu, meja, boleh ya. Untuk dua kelompok kinestetik. Ya, boleh silakan. Dan yang satu lagi kelompok auditory. Auditory cukup melihat gambar, sampai sama dengan gambar ya. Kalau auditor tadi sudah mendengarkan itu tadi. Nih, untuk yang auditory pegang aja nih. Nih, untuk yang auditory ya nih, Bil. Ya, untuk yang visual mengukur gambar yang ada pada ini, nih, ya ini untuk visual. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Kelompoknya kinestetiknya banyak, jadi Ibu bagi aja per 4 orang ya biar muat. Ini auditory dan ini visual. Silakan kerjakan tugasnya. Mana apanya? Sudutnya udah diukur. Ukur sudutnya. Nih, ukur ini pakai ini. Nah, berapa sudutnya? Iya. Nah, ini udah diukur di bawah nih. Berapa sudutnya nih? Nah, tulis sudah. Ini sudah. Ini nanti tugasnya. Ya. Kelompok kinestetik akan membacakan hasil diskusinya. Silakan baca. Lalu lintas. 2 berbaris. 3 pizza. 4 jam dinding. 5 gantungan akhir. Langkah-langkah mengukur sudut. Letakkan titik pusat busur tembak berimpit dengan titik sudut yang diukur. Dipindahkan kaki sudut yang akan diukur dengan angka 0. Perhatikan angka yang dibutuhkan oleh kaki sudut lain. Oke, terima kasih kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan langkah-langkah mengukur sudut.
Sedangkan titikku pusat busur dipatelipin dengan sudut yang diukur. Wajibkan kaki sudut yang akan disudutkan dengan angka 0. Perhatikan angka yang ditunjukkan oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman tadi mempresentasikan hasil diskusinya, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Sebelum menutup, Ibu akan menanyakan sama kamu semua, apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Ayo Rama. Iya, bagaimana dengan Robi? Sama? Oke, nah baiklah, hal yang menyenangkan bagi kita hari ini adalah mengukur sudut derajat menggunakan berikutnya, kata motivasi yang untuk hari ini kira-kira semangat untuk belajar. Oke, baiklah, selesailah pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan ini, saya Lucy Susanti dari CGP Angkatan 8 UPT SD Negeri 02 Langgini, Kabupaten Kampar, masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Meriam Medisesa, yang mana beliau telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selanjutnya saya juga ditemani atau didampingi oleh pengajar praktik Ibu Mardia dari program pendidikan guru penggerak. Apa kabar Ibu Mardia? Alhamdulillah sehat. Bu Sesa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sesa terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas 6? Pertama-tama mungkin perasaan saya agak grogi ya atau tegang karena selama ini saya mengajar selain dari kepala sekolah belum ada yang mengobservasi. Nah mungkin di situ terlihat kurang nyaman atau merasa tegang atau grogi seperti itu. Jadi awalnya sedikit tegang ya Bu ya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Oke. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ketika observasi kemarin? Pada pembelajaran kemarin, saya menggunakan area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, langkah-langkahnya di mana pada area pengembangan pengetahuan saya memberikan materi melalui video dan berupa gambar-gambar yang saya tayangkan kepada murid. Dan untuk keterampilan, saya menggunakan gaya belajarnya, yaitu bagian anak yang kinestetik. Saya membuat mereka mengukur di luar kelas. Terus yang untuk auditory saya dan visual itu untuk di dalam kelas. Ya, baik, berarti area pengembangannya ada dua ya Bu ya, Ya. dari pengetahuan dan keterampilan. Kemudian langkah yang Ibu lakukan sangat baik sekali ya Bu ya, dengan menggunakan video, kemudian dengan membagi kelompok tadi ya, ada Dengan kinestetik, pelajaran berdiferensiasi. iya Saya menggunakan berdiferensiasi. diferensiasi. Sangat bagus sekali itu Bu. Nah, menurut Ibu apakah sudah dilakukan dengan baik area pengembangan? Kalau untuk pengetahuan itu saya rasa sudah, namun ada di keterampilan mungkin belum. Oh, berarti di keterampilannya ya. Iya. Kira-kira apa nih Bu kendalanya? Kalau di keterampilan, karena kita di kelas saya itu kebanyakan anaknya yaitu kinestetik, mungkin lebih separoh. Jadi untuk mengatur mereka di luar kelas itu tidak bisa kita pantau, karena kita ada juga siswa yang di dalam yang untuk visual dengan auditory. Jadi untuk kendalanya itu
kurang bisa memantau anak-anak yang kinestetik di luar saat mengukur benda ataupun sedang melakukan eksperimen. Berarti pada kelompok kinestetik ya, Iya. yang perlu mungkin ada perkembangan lagi. Iya. Nah, jadi apa nih kira-kira rencana Ibu ke depannya agar anak yang kelompok kinestetiknya tadi bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Untuk kedepannya mungkin akan lebih ke kinestetik ya, karena sebagian kelas ini lebih banyak yang kinestetik. Nanti saya akan mencoba membagi dua, jadi supaya tidak berhamburan semuanya, mungkin dibagi beberapa kelompok dari kinestetik ini. Misalnya kinestetik 1, kinestetik 2, kinestetik 3, agar lebih terkoordinir. Karena kalau dilepas semua nanti satu lari ke sini, satu lari ke sana, jadi agak susah. Jadi nanti saya mengelompokkan anak itu sesuai dengan jumlahnya, bagi lagi. Bagus sekali rencana Ibu ke depannya, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi, memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu nih Bu ceritanya. Apakah nanti memang bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Bu akan dilaksanakan perubahan? Kalau perubahan itu tentu secepatnya, karena tidak mungkin kita mengulur-ulur waktu. Karena siswa saya 29, yang kinestetik itu lebih dari separuh. Ya mungkin dengan secepatnya saya akan membagi per kelompok dengan menggunakan per kelompok itu setiap kelompok dengan nama pahlawan. Jadi sekarang saya akan mencoba membagi 3 kelompok yang dari kinestetik itu menjadi 5 orang per kelompok atau 6. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban yang Ibu berikan. Semoga secepatnya terrealisasikan ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Matia selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atas tanggapan yang berkaitan dengan percakapan pasca observasi. Kebetulan alhamdulillah observasinya terlaksana dengan baik, karena walaupun awalnya yang namanya kita dilihat pasti kita ada grogi ya Bun ya. Iya. Seprofesional apapun kita, yang namanya kita dinilai, sepersiapan kita sebagus apapun kita, tapi kalau awal-awal kita mulai tampil untuk di hadapan orang yang baru itu pasti grogi. Tapi kalau sebagai guru saya rasa kita grogi sebentar Bun. Karena kita akan segera kembali ke habitat kita untuk bisa mengkondisikan sekolah kelas itu bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti yang telah Bunda sampaikan tadi, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah Bunda lakukan untuk agar apa yang Bunda inginkan untuk anak-anak bisa terlaksana. Seperti tentu kita menentukan area pengembangan yang akan kita ajarkan kepada anak dulu. Bunda telah melaksanakan sesuai dengan apa yang kita ketahui, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, karena anak-anak itu cara menerima pelajaran itu mereka berbeda-beda. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, mungkin yang agak kita terkendala memang kinestetik, karena mereka itu kan bergerak. Jadi betul yang saya memberikan apresiasi kepada Bunda, karena Bunda berusaha yang awalnya dalam lingkungan besar banyak, kemudian Bunda akan berusaha untuk membagi ke lingkungan yang lebih kecil agar kita bisa mengkondisikan anak yang kinestetik tadi. Dan saya berharap ini terlaksana dengan baik, dan seperti yang Bunda sampaikan tadi, Bunda akan sesegera mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini yang di kelas Bunda berjumlah 29 orang dan lebih dari separuh mereka kinestetik. Nah, jadi mudah-mudahan yang anak yang lain juga tidak kita abaikan, karena mereka juga butuh kita, dan kinestetik ini bisa kita kuasai agar mereka betul-betul bisa menerima pembelajaran seperti yang kita harapkan. Mungkin itu Bu Lucy dari saya. Oke. Baik, terima kasih Bu atas umpan baliknya. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan coaching dalam supervisi akademik ini selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sesa dan juga kepada Ibu Matia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.